Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berkeluarga dan bertetangga. InsyaAllah akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Mustafa Subhi. Kepadanya insyaAllah fal-tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fil ula wal akhirah. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-awwal al-akhir al-zahir al-batin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي حاز المناقب الفاخرة وأخرجه الله من السلالة الطاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat Maha yang pertama dan yang terakhir, Zat yang mengetahui yang zahir dan batin. Kemudian kita juga bersaksi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah ciptakan dari keturunan yang suci dan baik. يقول الله سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فنشكر الله تعالى على هذا الاجتماع المبارك في بيت من بيوت الله تعالى. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam salah satu ayatnya, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini memerintahkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan di masjid yang berkah ini. Limadha ijtima'una hadha al-yawm fi hadha as-sabah al-bakir? Kenapa, ada apa dengan pertemuan kita pada pagi hari ini? Ijtima'una huwa a'zamu ijtima'. Pertemuan kita adalah pertemuan yang besar. Fi a'zami baitin min buyutillah. Pertemuan yang besar yang dilaksanakan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahtafilu bi a'zami insanin awjadahu Allah wa khalaqahu Allah, Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah. Pertemuan dalam rangka memperingati manusia agung, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah di dunia ini. A'zamu ni'mah fil wujud hiya ni'matu wujudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat yang terbesar yang Allah ciptakan adalah nikmat keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna minnata kubra min Allah hiya irsal wa ijad wa bi'thati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Syekh tadi yang menjelaskan tentang bagaimana peran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayatnya
menyampaikan risalahnya kepada seluruh umatnya. فإن الله بميلاد رسوله صلى الله عليه وسلم وبعثته أخرجنا وأخرج العالم من الكفر إلى الإيمان. Dengan peringatan Maulid ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kita dari dunia kekufuran menuju dunia keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min adh-dhalami ila an-nur. Dari kegelapan menuju terang benderang. Wa min al-jahli ila al-ilmi. Dan dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan. Wa min al-ghiwayati ila al-hidayah. Dan dari kesesatan menuju petunjuk Allah. Wa min ad-dhalali ila ar-rasyad. Dan dari kesesatan menuju petunjuk yang benar. Wa min al-bid'ati ila as-sunnah. Dan dari perbuatan bid'ah menuju perbuatan yang sesuai dengan Rasulullah. Hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda' lailuha kanahariha. Sehingga sampai seolah-olah dunia ini seperti terang benderang. فكيف لا نحب طه والله قد أحب طه. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bergelar Thaha, padahal Allah Subhanahu wa taala begitu cintanya kepada Nabi. Inna Allah azza wa jalla rafa'a dhikra nabiyyahu fala yudhkaru Allah illa wa yudhkaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak kita mencintai Rasulullah, karena nama beliaulah yang senantiasa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu arkanil Islam asy-syahadah. Asy-syahadatu al-wahidatu faqat la tajuz. La budda min asy-syahadatayn. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat. Kalau kita hanya bersaksi hanya kepada Allah itu tidak boleh. Tetapi kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kita juga bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. La tujad lahzah min lahazatil umr tamurru biha thaniyatan min ath-thawani illa wa yurfa'u al-adhan fayudhkaru Allah wa yudhkaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada waktu yang berharga kecuali ketika azan dikumandangkan. Ketika azan dikumandangkan, menyebut bukan hanya kita bersaksi kepada Allah, tetapi kita juga menyebut bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam hadiyatullah ila khalqihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah persembahan dari Allah untuk makhluknya. Fa'alaina an nafraha bihadhihi al-hadiyyah al-ilahiyyah wa hiya irsalu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus berbahagia dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Inna Allah azza wa jalla هيأ الأراضين والسماوات والبحار والجبال والنباتات والحيوانات وسائر الكائنات لاستقبال أنوار ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semesta alam ini, menciptakan gunung, menciptakan lautan, menciptakan seluruh makhluk-makhluk Allah di alam semesta ini
Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyiapkan, tujuan menyambut nur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ummuna Aminah bint Wahb az-Zuhriyah al-Qurashiyah radhiyallahu anha wa ardhaha ummu Rasulina sallallahu alaihi wasallam حينما حملت برسول الله فتقول لم أشعر بثقل بحمل رسول الله في بطني. Bahkan ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Siti Aminah dari suku Quraisy. Beliau tidak pernah merasakan berat dan sakit ketika mengandung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فتقول عند وضعها لرسول الله في ليلة الميلاد. Bahkan ketika melahirkan, pada hari dilahirkannya Rasulullah, وقد حضرتها آسية ومريم وحور عدنية. hadir Siti Aisyah, kemudian Siti Maryam dan bidadari-bidadari lainnya. فحينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم آمنة أضاء الله الكون كله بأنوار رسول الله. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua dunia ini sebagai bagian dari رأيت نورا خرج من رحمي أضاءت له قصور بصرى بالشام. Bahkan dari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir cahaya yang bisa mematikan cahaya-cahaya tempat ibadah. وتصدع إيوان كسرى وأخمدت نيران فارس. Bahkan peradaban-peradaban Kisra dan peradaban Faris mereka terbenam karena melihat sinar dari lahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ونكست الأصنام. Bahkan hancur para patung-patung. إذانا بميلاد رسول الله. Sebagai bentuk untuk menghormati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حتى قال أمير الشعراء المصري أحمد شوقي ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. Sampai ada ungkapan dari seorang penyair Mesir, Ahmad Syauqi, menggambarkan bagaimana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diibaratkan sebagai sebuah cahaya yang menerangi dunia ini. أشرق الكون بميلاده صلى الله عليه وسلم فعم النور في الوجوه وفي القلوب وفي الأجساد وفي الكائنات كلها. Semesta begitu bercahaya ketika kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh dunia ini tersinari dengan cahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فكيف لا نفرح بميلاد طه؟ Bagaimana kita tidak bangga, bahagia dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والله قال لنا في قرآنه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya qul bifadlillahi wa birahmatihi. Kita diperintahkan untuk bahagia dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang salah satunya adalah keutamaan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farahmatullah huwa Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan maksud ayat rahmatullah di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul diturunkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah yaqulu lana fi Qur'anihi wa hadhihi hiya al-adillah al-Qur'aniyyah al-thabitah ala jawaz al-ihtifal bi miladihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini sangat jelas sekali. Jelas ayat dalil tentang apa? Diperbolehkannya kita memperingati
kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Surat Nabiullah Hud. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari ayat yang dibacakan Syekh tadi tentang bagaimana menceritakan tentang kabar-kabar para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma ma'na qaulillah wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Ma ma'na hadhihi al-ayah? Apa makna daripada ayat yang dibacakan Syekh tadi? Makna hadhihi al-ayah annahu ya Muhammad uthabbituka biqasas al-anbiya'i wal mursalin min qablika hatta yathbuta imanuka bi ya Muhammad. Bahwa kami ceritakan tentang para utusan-utusan Allah sebelumnya sebagai apa? Penguat, sehingga semakin menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإن كان إيمانه صلى الله عليه وسلم بربه يزداد ويثبت قلبه بلا إله إلا الله بذكر الأنبياء والمرسلين من إخوانه فالأولى بنا أن نثبت قلوبنا بذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم وسيرته صلى الله عليه وسلم. Kalau kita menyebut para nabi, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai penguatan keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menyebut, memperingati, membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ini juga bagian menguatkan keimanan kita kepada Allah. Wallahu yaqulu fi surati Sayyidina Ibrahim wa dhakkirhum bi ayyamillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, wa dhakkirhum bi ayyamillah, artinya dan ingatlah dengan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah faddala ayyaman ala ayyam wa layali ala layali wa shuhur ala shuhur wa awqat ala awqat wa anbiya ala anbiya wa rusul ala rusul wa khalqun ala khalq. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutamakan hari yang satu dengan hari yang lain, mengutamakan malam yang satu dengan malam yang lain, mengutamakan waktu yang satu dengan waktu yang lain, termasuk juga Allah mengutamakan satu nabi dengan nabi yang lainnya. Allah yaqul fi surati Ali Imran, inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Hada istifa'un min Allah. Dalam ayat ini juga Allah memilih Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim dan seterusnya sebagai bentuk pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wastafa Allah azza wa jalla min al-bashari al-anbiya wal mursalin. Dan Allah memilih dari manusia adalah para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wastafa min al-anbiya wal mursalin ulul azmi al-khamsati min ar-rusul. Nabiullah Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Muhammadur Rasulullah. Dan memilih dari utusan-utusan Allah, memilih dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala adalah ulul azmi. 5 nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma istafa min al-khamsah ulul azmi Sayyidina Muhammad fakana khatamul anbiya'i wal mursalin wa afdalul khalaiqi ajma'in. Kemudian dari 5 nabi yang memiliki predikat ulul azmi, kemudian Allah memilih satu nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang sebagai nabi penutup dari semua nabi. Allah amarna an nadhkura hadhihi al-ayyam, fakayfa la nadhkuru afdal yawmin wulida fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih hari ini, ya. Bagaimana kita tidak mengingat hari-hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Wa madza sana'a an-nabiy
sallallahu alaihi wasallam fi yaum maulidihi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di hari beliau dilahirkan? Al-hadits 'inda al-Imam Muslim min hadits Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna as-sahabata kanu yarawna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'iman li siyam yawm al-ithnain fasa'aluhu 'an sabab as-siyam faqala dhalika yawmun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi ay al-Qur'an. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, riwayat dari Abi Qatadah, menjelaskan bagaimana para sahabat melakukan puasa, puasa di hari Senin. Kenapa puasa di hari Senin? Karena hari Senin ini adalah hari di mana Rasulullah dilahirkan. فهذا دليل من القرآن وهذا دليل من السنة. أما الدليل الثالث هم يقولون أن الصحابة لم يحتفلوا بميلاده وهم أولى بذلك منا نحن. Jadi tadi sudah disampaikan terkait dengan dalil dari Al-Quran, kemudian juga dalil dari hadis. Yang ketiga adalah dalil dari ijma', dari ijma' sahabat, bahwasanya para sahabat melakukan perayaan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih utama. وهذا لم يظهر إلا في القرن الثالث بعد خير القرون. Dan ini muncul setelah pada abad yang ketiga. لأن الصحابة كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن لم نجلس معه ولم نتكلم معه صلى الله عليه وسلم ولم نصلي معه ولم نحج ولم نعتمر معه صلى الله عليه وسلم. Kalau para sahabat pada generasi awal mereka melihat langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melaksanakan sholat bersama Rasulullah, duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saat ini barangkali kita tidak pernah melihat Rasulullah, kita tidak melakukan sholat bersama Rasulullah, tidak duduk-duduk bersama Rasulullah. وهناك قاعدة أصولية فقهية يقول العلماء فيها. Ada kaidah namanya kaidah usuliyah dan kaidah qawaid. الترك لا يفيد التحريم ما لم يرد نص من المشرع. Jadi dalam kaidah usuliyah atau kaidah qawaid fiqhiyah ya, dijelaskan bahwa at-tahrim at-tarku la yufidu at-tahrim. Ya, jadi meninggalkan itu bukan berarti diharamkan. Artinya tidak dilakukan itu bukan berarti haram. Ma lam yarid nassun min al-musyarri'. Selama tidak ada dalil dari Rasulullah dari syariat Allah Subhanahu wa taala. ولا يوجد دليل لا من القرآن ولا من السنة على عدم جواز الاحتفال بيوم الميلاد. Kita tidak mendapatkan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis yang melarang kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما هي البدعة في اجتماعنا الآن في بيت من بيوت الله؟ قرأنا القرآن والموعظة الحسنة والصلاة على رسول الله والاستغفار والدعاء والمواظبة على الصلاة في جماعة. أي بدعة نحن ارتكبناها؟ Bagaimana pertemuan kita dianggap sebagai pertemuan yang bid'ah, padahal kita di rumah Allah Subhanahu wa taala membaca Quran, membaca zikir, kemudian ada tausiah, ada mauidhah hasanah, ada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini bisa disebut sebagai bid'ah padahal ini adalah amal-amal kebaikan? La tujad bid'ah. Tidak ada bid'ah. لأننا كلنا قد اجتمعنا حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Karena kita ini kumpul sebagai bagian apa? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yaqulu lana fi surati Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Dalam surat Ali Imran juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang artinya jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah jalannya, maka Allah akan mencintai kalian. ليس الاحتفال برسول الله في يوم فقط أو في شهر فقط، بل الاحتفال برسول الله مع كل نفس يخرج ويدخل في جسد الإنسان. Kita memperingati Maulid Nabi tidak hanya 1 hari, 2 hari, tetapi memperingati Nabi adalah setiap desakan nafas kita yang keluar adalah selalu memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairu ihtifalin bimiladihi sallallahu alaihi wasallam an nujaddid as-silah bainana wa bain Allah Ta'ala. Dan memperingati yang terbaik adalah bagaimana kita senantiasa memperbarui hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tariku lis-shalah yuslihu halahu fayusalli lillah. Orang yang tadinya meninggalkan salat kemudian menjadi baik melaksanakan ibadah salat. Al-'aqu liwalidayhi yaqumu bi birri walidayhi. Yang tadinya membangkang kepada orang tua, tidak taat kepada orang tua, kemudian dia berubah menjadi orang yang taat kepada orang tua. Alladhi yu'dhi jiranahu yuhsin ila jiranihi. Yang tadinya suka menyakiti tetangga, kemudian menjadi baik, berbuat baik kepada tetangganya. Alaina an natakhallaqa bi akhlaqihi wa in najala ala khuluqin 'azim. Maka kita harus berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina idzin yakunu al-ihtifal bihi sallallahu alaihi wasallam huwa haqqul ihtifal. Nah inilah sesungguhnya memperingati yang terbaik adalah memperingati atau mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal antum tuhibbuna an tarawu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Para jamaah semuanya apakah mau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kasat mata? Al-kullu yuridu hadha. Semuanya mau? Yurid. Turidu kam marrah? Mau berapa kali? Setiap hari. Kulla yawm. Kulla yawm faqat? 1 hari aja? Setiap saat? Ha? Kulla sa'a. Kulla sa'a faqat? La. Daiman. An-nabi yushahiduka wa tushahiduhu. Nabi menyaksikan kita, melihat kita. Kaifa hadha? Bagaimana ini bisa? Kaifa ana ushahidu an-nabi wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yushahiduni? Bagaimana kita bisa melihat Nabi ya? Ta'rifuna kaifa? Tahu caranya? Salawat? Salawat faqat? La. Baca salawat aja? Apa? Yang lain apa? Yang lain? Apa? ويتبع رسالته فقط. هذا الذي كان في مجلس علمه ابن عطاء الله السكندري فقال لو لم أرى رسول الله في كل لحظة من اللحظات لأعددت نفسي من الأموات. Ada seorang wali yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau dari Mesir. Beliau pernah mengungkapkan satu kata-kata, seandainya saya tidak bisa menyaksikan Rasulullah setiap saat, maka saya akan bersiap-siap untuk meninggal. Faqala lahu ahadu at-talamidh, ya imam, wa hal yura Rasulullah fi kulli lahza min al-lahzat, kaifa hadha? Kemudian murid-muridnya bertanya, wahai imam, wahai sang guru, bagaimana bisa Rasulullah bisa dilihat setiap saat? Qala lahu yaraka wa tarahu fi sunnatihi
إذا أكلت، إذا شربت، إذا نمت، إذا دخلت المسجد، خرجت من المسجد، دخلت البيت، خرجت من البيت، ركبت السيارة، كل ذلك أدب يراك وتراه صلى الله عليه وسلم في ذلك. Bagaimana cara melihatnya Rasulullah? Melihatnya adalah dengan mengikuti sunnahnya. Masuk masjid mengikuti sunnah Rasulullah, keluar dari masjid mengikuti sunnah Rasulullah, ketika makan mengikuti sunnah Rasulullah, ketika minum mengikuti sunnah Rasulullah, ketika berkendaraan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalian melihat Rasulullah. إذا أردنا أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نجعل في قلبنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jika jamaah menginginkan bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadirkan kecintaan dalam hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. في أحد مجالس العلم جاء التلميذ إلى شيخه فقال: يا شيخ، أريد أن أرى رسول الله فإني أشتاق إلى رؤياه ولكن لم أراه. Suatu ketika dalam sebuah pengajian, seorang murid bertanya kepada syekhnya, "Wahai syekh, saya rindu kepada Rasulullah. Saya ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya syekh?" قال له الشيخ: لا تأكل في اليوم إلا طعام مالح. Kalau kalian ingin melihat Rasulullah, maka jangan makan yang ada garamnya, yang asin rasanya, milknya. ولا تشرب ماء أبدا. Dan jangan kalian minum selamanya. وإذا أردت النوم فأكثر من هذا الطعام المالح. Dan kalau kalian hendak tidur, perbanyak makanan yang ada garamnya. ولا تشرب ماء عند النوم. Maka jangan minum kalian ketika mau tidur. التلميذ يفكر ما هذا دخله وهدفه في رؤيا رسول الله، لا ارتباط. هو يفكر لا ارتباط. Bagaimana jawabannya? Pengen melihat Rasulullah, disuruh tidak makan yang asin, tidak minum selamanya. Tidak ada hubungannya. لكن هذا تلميذ نجيب، السمع والطاعة للشيخ. Tetapi karena ini adalah murid yang cerdas, dia ikuti saran dari syekhnya. حينما نام التلميذ قال له الشيخ: بعد أن تنام وتستيقظ صلي معي الفجر وأخبرني بماذا رأيت. Nah, nanti setelah kamu bangun, kata syekhnya kepada muridnya, nanti sholat subuh dengan saya berjamaah. ونام هذا التلميذ. Kemudian tidur, sang murid tadi tidur. بعد أن أكل الطعام المالح ولم يشرب الماء. Setelah dia makan yang tadi ada banyak garamnya, kemudian tidak selamanya tidak minum. وحينما استيقظ من نومه وأراد الذهاب إلى المسجد ذهب إلى المسجد بعد أن توضأ ولم يشرب الماء وصلى الفجر مع الشيخ. Kemudian setelah bangun tidur, kemudian dia ambil wudu, dia tidak minum, kemudian sholat berjamaah dengan gurunya. وبعد أن انتهت صلاة الجماعة قال له الشيخ: تعال يا بني. Kemudian setelah selesai sholat subuh, dipanggillah sang murid tadi. قال له: أخبرني ماذا رأيت في المنام. Sampaikan wahai sang murid, mimpi apa kamu di malam hari? ماذا رأى في المنام. Mimpi apa semalam? Kira-kira mimpi apa? ماذا رأى؟ رأى الأنهار، رأى أنهارا تجري وبحارا ومحيطات، ورأى السماء تمطر، كل ما رآه ماء في ماء. Jadi dia bermimpi melihat sungai, kemudian melihat lautan, kemudian air turun dari langit, pokoknya semua yang berkaitan dengan air. لماذا هو رأى الماء؟ Kenapa dia melihat air? Atas. لأنه يريد الماء، فإذا كان حبك لرسول الله أكثر من شرب الماء والطعام والدواء
والكساء ستراه كل يوم صلى الله عليه وسلم. Maka ini gambaran ketika orang tadi bermimpi ya, ketemu semua yang berkaitan dengan air karena apa? Saking hausnya. Begitu juga ketika kita ingin melihat Rasulullah setiap saat, hadirkan dalam hati kita kecintaan yang begitu luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan melihat Rasulullah setiap saat. مع كثرة الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم. Disertai banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سأقول لكم برنامج في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. Insyaallah kita akan buatkan program bagaimana melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الخطوة الأولى المحافظة على الصلاة. Pertama, kalau para jamaah ini bisa bermimpi bertemu Rasulullah, menjaga salatnya. الخطوة الثانية المحافظة على الجوارح ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Yang kedua, kita senantiasa menjaga seluruh anggota badan kita, mulai dari penglihatan kita, pendengaran kita, seluruh alat panca indera kita jaga jangan sampai berbuat yang tidak baik. الخطوة الثالثة اتباع الرسول في القول والفعل والعمل. Yang ketiga, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam seluruh gerak-geriknya. الخطوة الرابعة الصلاة على رسول الله بأي صيغة 1000 في الصباح و1000 عند النوم. Kemudian yang keempat, memperbanyak membaca salawat sebanyak 1000 kali. Ya, 1000 kali pada pagi hari, kemudian 1000 kali ketika menjelang tidur. الخطوة الخامسة والأخيرة وبعدها رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله. Insyaallah yang kelima, kalau kita bisa melaksanakan ini tadi, semuanya akan bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قبل النوم الوضوء وصلاة ركعتين حاجة. Kemudian sebelum tidur ya, melaksanakan wudu, kemudian sholat hajat 2 rakaat. وأنت ساجد في السجدة الأخيرة أكثر من الدعاء دعاء واحد فقط اللهم أرني وجه نبيك كما هو عندك آمين كرر. Kemudian di sujud terakhir ya, pada rakaat yang kedua, minta secara penuh harap, minta diperlihatkan bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بعد الانتهاء من الركعتين مباشرة الدخول إلى النوم مع الصلاة 1000 مرة. Kemudian setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, berbanyak membaca salawat 1000 kali. بإذن الله إذا صنعت هذا مع مجاهدة النفس شهرا في آخر الشهر أو في أوله أو في منتصفه سترى النبي صلى الله عليه وسلم. Insyaallah kalau tips ini para jamaah laksanakan setelah 1 bulan atau nanti setelah pertengahan, akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اشغل نفسك به ستراه يأتيك صلى الله عليه وسلم. Sibukkan dengan perbuatan-perbuatan ini, maka para jamaah akan bisa melihat bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه عز وجل أن يجعل ميلاد رسول الله ميلادا لقلوبنا وصلتنا مع الله عز وجل واتباعا له صلى الله عليه وسلم. Kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi semakin menguatkan hubungan kita dengan Allah, semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. معنا الشيخ حسين الدين إن شاء الله، يعني جزاه الله خيرا،
يواصل الحديث، لكن بالملايو إن شاء الله يوعظنا موعظة وتوصية بإذن الله. تفضل يا شيخ حسان، تفضل. تقرأ أولا آيات قليلة من القرآن، ثم نستمع أولا القرآن من الشيخ، آيات قصيرة، ثم توصية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'd. Guru kita yang kita sama-sama muliakan, Syekh Muhammad Mustafa Al-Misri, Ketua DKM dan segenap jajaran, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sejatinya saya sebatas menemani beliau yang rencana malam ini agenda di Bogor, tepatnya di Sadeng, di ma'hadnya Abah Raud atau Mama Bakri, untuk pelaksanaan acara maulid serta ada agenda untuk dibicarakan terkait program untuk para santri. Tapi insyaallah atas waktu yang diberikan kami mengucapkan terima kasih, tentunya bisa bersilaturahim dengan para jamaah membersamai beliau dalam kegiatan ini. Penerjemah yang saya hormati, beliau alumni Mesir. Kalau saya dekat saja alumni PT IKI, karena sering membersamai Syekh, jadi ikut-ikutan ngerti sedikit lah ya kalau bicara bahasa Arab. Tapi kalau penerjemah memang langsung belajar di sana. Kalau saya hanya bisanya ya huwa huma hum hiya huma hunna anta antum antum anti antum antunna. Kalau bahasa pesantren itu kan bisanya hanya mengi'rab, tapi bicara kurang lancar. Kalau i'rab luar biasa, apalagi kalau yang ngaji Jawa Timur, Lirboyo, Loso dan semacamnya. Alhamdulillah mubtada marfu'un bil ibtida' wa alamat raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih li annahu ismun mufradi. Lillahi allamu harfu jarin lafzul jalalah majrurun bil lam wa alamat jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu ismun mufradi sahihul akhiri. Wa syibhul jumlati min al-jar wa majrur fi mahalli raf'in khabar mubtada. Itu sudah biasa kalau pondok, tapi kalau bicara beda lagi. Paling tidaklah kalau yang sudah di pesantren itu, kalau orang bicara Arab tidak asal amin. Sebab ada orang umroh itu, saya lihat di video orang umroh, dimintanya apa sama yang mana itu? Allahumma zawijna arba amin, Allahumma zawijna arba amin. Amin aja jamaah semua, ibu-ibu sama amin ya. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan nikah 4, amin semua, karena nggak tahu artinya. Nah, setidaknya itu kalau sudah mondok kebayang, oh maksudnya ini, jadi kita nggak amin. Itu seperti itu maksudnya. Baik, sudah cukup tadi Pak Ketua DKM apa yang disampaikan beliau. Sebenarnya begini, yang disampaikan beliau, yang beliau ceritakan tentang santri yang disuruh sebelum tidur makan yang asin dan jangan minum. Jadi kalau saya juga tahunya dari adik beliau, karena insya Allah sebentar lagi beliau berangkat besok Selasa ke Mesir. Adik beliau, guru saya Syekh Ahmad, datang ke Indonesia. Jadi beliau cerita, sebenarnya kalau beliau cerita tentang ada orang jumpa dengan Nabi, itu sebenarnya kakak saya, tapi bahasanya seperti itu. Nah,
mudah-mudahan beliau tidak paham yang saya sampaikan ini. Nah, jadi kita diam-diam aja. Jadi seperti itu. Karena beliau tuh kalau tidur sedikit, kalau malam itu paling banyak 2 jam. Sudah itu ya murojaah, wirid, bersolawat. Saya belum bisa sepenuhnya saya ikuti. Kalau hari Jumat beliau selalu ingatkan saya berbanyak sholawat. Habis lepas asar itu jangan sibuk yang lain, sudah duduk aja bersolawat. Karena ibadah, karena waktu mustajabah. Kemarin jumpa dengan teman, dia cerita, Ustadz selama ini yang saya ingat benar-benar mustajabah itu selalu hari Jumat. Kalau saya kepepet betul baru ingat hari Jumat. Lepas asar saya tinggalkan semua. Itu saya berdoa, besok langsung ada jawaban. Besok langsung ada jawaban. Selalu kalau habis asar saya khususkan bersolawat, istighfar dan baca doa. Selalu malamnya ada jawaban. Paling tidak sepekan itu ada solusinya. Luar biasa. Nah, jadi yang beliau ceritakan tadi bukan cerita dari buku, tetapi memang dari pengalaman pribadi. Baik, yang saya bacakan tadi supaya tidak salah paham bagi yang belum paham. Tadi surah Al-Ahzab dengan qiraat Nafi' riwayat Qalun dan Warash. Jadi kalau ada laqad kana lakum apa tadi? Ma kana Muhammadun aba ahadin birrijalikum walakin Rasulullah, itu memang bacaannya Imam Nafi' riwayat Qalun. Ada 2 yang murid besar beliau, Nafi' itu Qalun dan Warash. Kalau kita sebenarnya sama pakai qiraat juga, cuma qiraatnya Asim, riwayatnya Syu'bah dan Hafs. Cuma umumnya kita Indonesia itu pakai riwayat Hafs. Bacanya lakum dinukum waliyadin. Sebenarnya masih Asim juga, lakum dinukum walidin. Itu yang Syu'bah. Belajar di mana Ustaz? Di beliau baca juz 30 sampai tuntas perbedaannya. Ada lagi Ustaz? Ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu hafaz. Umumnya kita begitu kalau sholat. Apalagi di rumah bapak-bapak, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Kufuwan ahad. Nah, itu apa? Bacaan yang maklum. Tapi kemarin mantan ibu wali kota Tangerang Selatan dia cerita kalau bapak di rumah itu biasanya rakaat pertama ad-duha, rakaat kedua selalu atin. Paling sering katanya. Emang kenapa? Nggak tahu apa karena atin itu nama saya Ibu Tini gitu. Kan ibu wali kota Ibu Tini. Jadi Watini itu Ibu Tini kan. Nah kalau kita Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau syubahnya walam yakul lahu kufuan ahad. Nah, kufuan dengan hamzah. Kufuan, kufuan. Ada lagi yang imalah. Kalau kita kan imalah umumnya hanya satu saja. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Itu masih satu imam, Imam Asim, yang syubahnya banyak. Wa ma adraka ma hiya. Itu adri. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu hafaz. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu syubahnya. Nah, kalau di pondok ya santri kita biasakan karena sudah diajarkan beliau, jadi santri itu kadang kita suruh pakai yang qiraatnya supaya umum. Tapi kalau di masjid yang umum nah kita batasi cukup yang hafaznya. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Kita kalau nyebut nama itu rada ragu, agak sungkan.
Saya nyebut nama, makanya saya bahasakan. Bukanlah beliau itu sallallahu alaihi wasallam seperti bapak di antara bapak salah seorang kalian. Ini bahasa sederhana. Allah menyebut nama di situ karena supaya jelas. Tapi kalau sudah jelas, Allah nggak sebut nama. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Itu Rasul sebut an-nabi. Wahai nabi. Maksudnya mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah betapa mulianya nabi di hadapan Allah. Kita dicontohkan bagaimana menyebut nama Rasul. Jangan asal Muhammad aja. Jadi kita dengan hati, dengan perasaan. Ya. Nama nabi kita siapa? Ya Muhammad. Berkata Muhammad dalam sabdanya. Masya Allah. Berkata Muhammad dalam sabdanya. Kalau bahasa kita yang lebih sopan itu kan Rasulullah bersabda. Ya. Rasulullah bersabda. Kata Nabi Muhammad itu bagi sebagian kalangan agak kurang pas, kurang sopan. Artinya kita jaga adab dalam pengucapannya. Al-Quran saja demikian. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada nabi. Tidak disebut nama. Karena apa? Untuk mengistimewakan, memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita cukup kalau jadi MC atau jadi penceramah, Rasulullah bersabda. Orang sudah maklum siapa Rasulullah, yakni Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak seperti bapak di antara bapak-bapak kita. Walakin Rasulullah, tetapi beliau benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah disebut utusan Allah, maka pengagungan kita tentu akan berbeda. Jangankan utusan Rasulullah, utusan Allah, itu seorang yang diutus oleh guru kita saja beda perlakuannya. Siapa Anda? Oh, saya utusan dari Abah. Abah mana? Abah sana pondok. Masya Allah, di pondok kita monggo, langsung dipersilahkan. Siapkan air apa segalanya. Itu saking istimewanya. Utusan siapa? Utusan wali kota. Utusan siapa? Utusan gubernur. Utusan siapa? Utusan pimpinan. Beda penghormatan kita. Nah sekarang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidaklah orang yang mencintai Allah dan Rasul pasti dia akan sangat menghormati dan memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lihat ada tulisan di secari kertas tergeletak, kok ada nama Rasulullah, dia segera ambil. Muhammadur Rasulullah, dalam truk diambil. Ada buku isinya sholawat, dia tidak akan meletakkan di bawah. Kenapa? Karena ada nama Allah, nama Rasulullah, dia angkat. Ada surat undangan, apalagi di situ ayat dicantumkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, dan seterusnya. Kok malah digumpal lalu dilempar ke bak sampah? Berarti tidak ada rasa kecintaan kepada Allah dan kalamnya. Pasti orang yang ingat dengan Allah dan Rasul dia akan ambil. Ini surat undangan memang, tapi ada bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulisan ayatnya, dia akan ambil. Setidaknya kalau khawatir dia akan bakar dulu supaya jadi abu. Atau kalau tidak dia akan lipat dan ditempatkan yang paling mulia. Wa khataman nabiyyin, nabi adalah penutup para nabi. Bacaannya tadi nafi wa khatiman nabiyyin. Yang nabiin jadi nabiin. Boleh sesekali misalkan, perlu juga kita belajar. Boleh supaya kita nggak nyalain. Pernah dulu ada video beredar, bahasanya menunjukkan satu daerah. Wah ini salah ini menyesatkan Quran ini. Padahal yang dilihat itu di video mushaf yang banyak dipakai di Maghribi atau di Maroko, itu mushafnya Warash.
dia salah-salahkan. Nabiyin, penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, sampai apa yang terlintas dalam hati sekalipun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tadi saya baca bikulli syai'in alima, bikulli syai'in alima. Cara baca kata syai'un itu seperti tadi boleh 4, boleh juga 6 bagi warosnya, tetapi bagi kolon hanya 1, bikulli syai'in alim. Itu baru sedikit karena lagi belajar sama beliau, baru sekedar pengetahuan. Baik, nah ayat ini mengingatkan kita tentang keagungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang manusia, bahkan Nabi juga menyampaikan, Allah perintahkan, qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan kepada manusia itu semuanya, orang-orang, bahwa saya ini manusia seperti kalian. Artinya memang Rasul mengaku Nabi. Nah, kalau kita sebagai orang Islam memahami memang utusan Allah yang semestinya bagi satu kaum adalah dari jenisnya sendiri, supaya bisa merasakan bagaimana yang dirasakan oleh sesamanya. Maka ayat terakhir yang ditulis oleh sahabat Zaid bin Thabit yang ditulis yang ayat paling terakhir ditulis ketika pembukuan mushaf pada zaman sahabat Abu Bakar, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. At-Taubah sebelum ayat terakhir. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan min anfusikum, dari jenis diri kalian. Siapa ini kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana karakternya? Azizun alaihi ma anittum. Begitu terasa berat bagi beliau penderitaan kita. Ini satu. Nabi sangat khawatir dengan umatnya kita, bukan keluarga. Selalu merindukan kita. Bahkan sampai yang tidak sempat berjumpa dengan Nabi itu dihibur oleh Rasul. Beruntung orang yang melihatku lalu beriman denganku. Beruntung, bahkan sampai 7 kali disebut beruntung dan seterusnya. Orang yang tidak pernah jumpa denganku tetapi beriman kepadaku. Berarti kita. Nah, ini menunjukkan betapa Rasul cinta kepada kita semuanya orang beriman. Pertama tadi azizun alaihi ma anittum. Rasul sangat khawatir dengan keselamatan kita. Sampai diperjuangkan, ya Allah jangan sampai umatku tidak masuk surga. Maka Nabi menyebut semua umatku akan masuk surga. Apa iya ya Rasul? Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kita kan gak dakwah sama. Kita ajak ke masjid, kartu DKM, ayo kita ke masjid. Ayo kita ke masjid, ramaikan masjid supaya terisi softnya bisa 10 soft kalau sholat maghrib, isya, subuh misalkan. Ada yang nggak mau? Memang belum, karena hidayah tidak secepat itu proses. Rasul begitu, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kalau tidak mau masuk surga itu tidak apa-apa, kan pilihan. Yang kedua, harisun alaikum. Rasul sangat menginginkan keimanan bagi kita, umatnya. Maka dakwah Rasul tidak tanggung-tanggung. Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Disuruh berjihad dengan harta kita, dengan lisan kita, dengan diri kita. Rasul sampai habis harta kekayaan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah saat itu yang begitu banyak, habis semua untuk dakwah di jalan Allah. Karena apa? Karena Rasul ingin kita semua umatnya menjadi umat yang beriman. Maka ketika pamannya sendiri Abu Thalib di akhir hayatnya tidak bisa mengucap syahadat, Rasul bersedih, bahkan Rasul menangis. Tapi apa?
innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi hidayah itu dari Allah dan Allah yang berikan, kalau Nabi hanya menyampaikan. Itu betapa inginnya Nabi agar umatnya semua menjadi orang beriman. Jadi kalau kita sekarang diajak oleh beliau untuk mengenal dan mencintai Nabi, mengapa? Karena Nabi sendiri yang memang mengharapkan kita menjadi orang beriman. Nabi sendiri mau agar kita menjadi orang selamat, sehingga kita dibimbing bagaimana cara dalam kehidupan ini. Nah, yang ketiga, yang terakhir dalam ayat yang saya bacakan tadi, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang beriman Nabi sangat sayang, Nabi sangat cinta, Nabi sangat pengasih. Kalau ada orang butuh, asal dia beriman, jelas-jelas beriman, dibantu oleh Nabi. Apa yang dimintanya dibantu, bahkan tidak minta saja dikasih. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cinta sayang kepada kita. Bahkan sampai orang beriman tak boleh melukai sedikit pun, karena Nabi sangat sayang. Qitalul mu'min kufrun wa sibabuhu fusuqun. Membunuh orang beriman itu kafir. Sampai Nabi menjaga orang beriman seperti itu, saking sayangnya. Jangan coba-coba bunuh orang beriman, sesalah apapun dia, kecuali kalau dia kisos. Jangan bunuh orang beriman. Urusan utang sedikit akhirnya dibunuh, urusan masalah sedikit dibunuh. Nabi menjamin, jangan bunuh orang beriman, akibatnya kekufuran. Wasibabuhu fusukun. Sedangkan mencaci maki orang beriman itu mendatangkan kefasikan pada diri kita. Begitulah Nabi sayang kepada kita umatnya, sehingga mudah-mudahan kita yang hadir dalam kesempatan ini dengan pencerahan dan arahan serta tausiah dari beliau, kita bisa ambil petik hikmahnya, pulang kita menjadi pribadi yang lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai dari tausiah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mustafa As-Subhi. Telah banyak sekali insight-insight yang telah disampaikan beliau kepada kita semua. Dan selanjutnya insyaallah mungkin jika ada pertanyaan dari ibu-ibu ataupun dari bapak-bapak, mungkin dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan bertanya langsung kepada Syekh. Jika ada pertanyaan, bisa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mengundurkan diri, nama saya Para Sujiwo, saya warga dari Kriman. Baik. Alhamdulillah, wasyukurillah. Pada kesempatan pagi hari ini, semoga juga berlaku untuk ibu dan bapak semuanya. Tapi saya pribadi merasakan banyak ilmu yang saya dapatkan. Ini intermezzo sedikit ya. Yang melakukan maulid ini kan kalau di Indonesia itu tradisinya adalah tradisi NU, dan kebetulan istri saya juga NU. Nah, saya khawatir dengan ceramah pagi hari ini, ilmu pagi ini nanti akan menjadi amunisi buat istri untuk meng-NU-kan saya. Baik. Nah, baik. Baik, pertanyaan saya demikian. Mungkin sebagai gambaran, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya tradisi maulid ini merupakan tradisi yang sepengetahuan saya sudah ada dari zaman kerajaan Demak. Terus tradisi ini dilanjutkan pada puncaknya pada saat Sultan Agung memimpin kerajaan Mataram. Tradisi dari satu tradisi yang namanya sekaten. Jadi tradisi sekatenan itu adalah tradisi yang memang berawal dari perayaan Maulid Nabi, seperti itu. Nah, sekaten sendiri juga berasal dari kata sadatain, mungkin literasinya banyak sekali ya. Jadi bagaimana cara mensiarkan agama Islam melalui perayaan Maulid Nabi. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita menyikapi hal yang seperti ini? Karena kan mungkin tradisi dulu kan menjadi satu tradisi alkulturisasi antara Islam dengan mungkin Hindu ya, sehingga munculnya sekaten.
untuk tema kekinian mungkin tanggapan dari Syekh seperti apa? Karena di masyarakat kita juga masih banyak, mungkin kalau di daerah-daerah itu ada tradisi kondangan, kenduri segala macam. Nah itu sebenarnya kalau dari perspektif atau cara pandang Ustaz seperti apa, sehingga mungkin nanti bisa menjadi pemahaman buat kami semua. Dan yang kedua, menurut saya baik. Dan yang kedua, menurut saya ada satu buku yang mungkin banyak dibaca oleh masyarakat Indonesia dalam rangka untuk meneladani keagungan Rasulullah Muhammad SAW adalah As-Syamil Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Ini bukan bukunya Muhammadiyah Bapak-bapak ya. Ini bukan buku Muhammadiyah, tapi ini buku umum yang memang banyak dibaca oleh masyarakat Indonesia. Nah mungkin kalau dari saya, apakah memang rujukan ini pas gitu, atau memang ada lagi kitab-kitab yang lain mungkin bisa direkomendasikan untuk kita lebih bisa mengadami keagungan Rasulullah Muhammad SAW. Baik, mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah.